Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi mawala. Amma ba'd, yang mulia para kiai yang hadir, yang saya hormati, hadirin wal hadirat yang berbahagia. Memang sekurang-kurangnya sejak reformasi atau kita melihat satu semangat yang meningkat dengan kuat sejak reformasi di kalangan NU ini untuk menginisiasi lembaga-lembaga pendidikan tinggi di bidang-bidang yang baru, khususnya di bidang sains dan teknologi. Ini saya kira penting, semangat ini penting sekali setelah sekian lama kita sungguh-sungguh mengalami kesulitan untuk mengembangkan kapasitas-kapasitas di dalam bidang-bidang yang baru ini. Kita bahkan nyaris tidak mendapatkan akses kepada sumber daya yang dibutuhkan untuk mengembangkan kapasitas-kapasitas baru itu. Kita semua tahu ya, mungkin yang generasi milenial mungkin belum paham, apalagi generasi Z, tapi generasi X seperti saya ini, kebanyakan kiai-kiai ini malah baby boomers masih ada. Masih ingat betul bagaimana 32 tahun selama Orde Baru itu Nahdlatul Ulama betul-betul seperti diblokir dari segala peluang untuk mengembangkan diri. Sementara yang lain-lain ada yang justru sangat dimanjakan. Maka ini perlu saya ingatkan terutama kepada generasi baru yang belum paham sejarahnya. Hari ini kita tidak perlu berkecil hati kalau melihat yang lain mungkin lebih dulu maju, karena kita diblokir 32 tahun sementara yang lain diberi fasilitas besar-besaran. Dulu itu dikenal ada namanya politik belah bambu, dibelah, yang satu dipeluk, yang satu diinjak. Nah, NU kebagian diinjak. Jadi ya memang seperti ini. Tapi bahwa kemudian segera sudah peluang itu terbuka, lalu bangkit semangat besar-besaran untuk mengejar ketertinggalan dari yang lain. Ini merupakan tanda bahwa Nahdlatul Ulama ini memang punya vitalitas yang luar biasa. Dan lebih dari itu, di masa depan ini kita memang menghadapi tantangan-tantangan baru yang serba jauh lebih kompleks, jauh lebih rumit,
daripada sebelumnya, dan lebih menekan karena masa depan itu datangnya lebih cepat. Hari-hari ini masa depan itu datang lebih cepat. Sekarang ini masa depan datang begitu cepat. Perubahan-perubahan yang tidak terduga begitu cepat terjadi. Jadi kalau kita tidak siap ya kepodal-podal. Ya ke depan ini dalam berbagai segi kehidupan ya, fenomena perubahan cepat itu akan semakin menekan kita, sehingga sangat perlu kita mengembangkan kapasitas untuk bisa menghadapi perubahan-perubahan dan tantangan-tantangan baru itu dengan lebih baik. Nah, di antara bekal yang saya penting di dalam menyongsong tantangan-tantangan masa depan yang penuh dengan perubahan cepat dan kompleks itu tentu saja adalah sains dan teknologi. Ya. Nah, pada saat yang sama kita juga harus sadar bahwa kita ini punya sampai sekarang ini, sejauh ini dan mungkin dalam beberapa waktu ke depan kita masih dalam keadaan keterbatasan sumber daya. Maka kita harus tahu bagaimana caranya memanfaatkan sumber daya ini dengan sungguh-sungguh efisien. Ini penting sekali. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kita harus bisa berpikir secara lebih efisien dengan menggunakan cara berpikir baru yang tidak terikat dengan rumus-rumus lama yang ke depan saya kira akan semakin ditinggalkan. Satu hal yang penting ini saya belajar dari Pak Mensesnek, Pak Pratikno. Pak Pratikno ini punya visi yang luar biasa untuk mengembangkan kapasitas-kapasitas yang dibutuhkan oleh masyarakat bangsa ini di masa depan. Dan ada satu cara berpikir yang menurut saya ini sangat valid. Beliau katakan bahwa gedung itu beban. Jangan berpikir bahwa gedung itu aset. Gedung itu beban. Semakin besar, semakin bagus, semakin berat bebannya. Kenapa? Karena kita harus pelihara. Jadi jangan buru-buru senang kalau misalnya mendapat sumbangan gedung, itu artinya mendapat beban. Ya karena kita harus merawat, dan merawat itu tidak murah. Merawat gedung itu tidak murah. Sedangkan pendidikan tinggi itu sendiri, fasilitas pendidikan sendiri itu secara keseluruhan itu juga bukan fasilitas yang murah. Kalau ambil dosen dibayar murah-murahan, ya tidak akan berkembang kualitas pendidikannya. Jadi pendidikan itu mahal. Dan untuk mengembangkan satu fasilitas pendidikan yang lebih baik pasti akan lebih mahal lagi. Maka kita harus efisien. Nah, caranya dengan memanfaatkan teknologi-teknologi yang tersedia untuk menyulih keterbatasan sumber daya itu. Misalnya, ya gampangannya misalnya kalau lokal untuk ruang belajar kurang, ya belajar tidak usah pakai ruangan. Gimana caranya? Pakai apa? Teknologi. Nah, ini salah satu contoh saja, dan ini harus cari akal betul. Jadi harus kreatif. Kalau tidak bisa berarti tidak excellent.
Kalau nantangnya excellent dan teknologinya inklusif, ya harus bisa cari akal. Kalau enggak, ya jangan ngomong excellent. Karena ke depan pertama-tama yang paling dekat kita hadapi ini soal efisiensi, dan ini membutuhkan kreativitas yang tinggi, yang sungguh-sungguh tinggi. Nah, yang mendasar dari semua ini, Bapak Ibu sekalian, ya ala kulli hal, yang namanya sains dan teknologi itu kan alat lijalbi masolihid dunia, itu harus diingat. Sains dan teknologi ini adalah alat lijalbi masolihid dunia. Jadi ini cuma kita gunakan untuk bisa dapat maslahat duniawi saja. Ya. Nah, maka kita tidak boleh lupa wong ini namanya Nahdlatul Ulama. Kita tidak boleh lupa apa yang harus diikuti dari Nahdlatul Ulama itu. Kita tidak boleh lupa. Nahdlatul Ulama itu organisasinya ulama. Maka Nahdlatul Ulama itu memang didirikan untuk agama, bukan untuk yang lain. Ini harus kita ingat. Nah, maka pertama-tama, secanggih apapun dan se-excellent apapun hasil pendidikannya, sepinter apapun para sarjananya, ya harus mau nurut sama kiai. Nggak boleh gaya-gaya, nggak boleh keminter ngajari kiai, itu tidak boleh. Dengan alasan ukuran ini itu mau minteri kiai, nggak usah ikut NU saja. Kenapa? Karena Nahdlatul Ulama itu adalah organisasinya para ulama, didirikan untuk agama, didirikan untuk melaksanakan syariah. Maka semuanya harus ditundukkan kepada syariah. Dan semua keputusan-keputusan Nahdlatul Ulama itu, setiap keputusannya selalu didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan syariah. Nggak boleh tidak. Karena NU ini bukan sekedar organisasi biasa. Nggak sama dengan perkumpulan arisan tukang ojek misalnya, itu nggak sama. Nggak sama dengan asosiasi pedagang ngeceran, itu nggak sama. Tidak boleh sembarangan ngecer-ngecer di NU ini. Semua keputusannya harus dilandaskan pada syariat, dan sejak dulu tidak ada keputusan Nahdlatul Ulama yang tidak didasarkan pada pertimbangan syariah. Jangan salah. Jangan salah. Dulu itu ada wacana di kalangan para peneliti ilmu sosial dan politik, ya, kemudian menuduh bahwa politik Nahdlatul Ulama itu oportunis, katanya, karena berubah-ubah. Ya, itu kan ukuran ilmu masolihid dunia itu. Ulama ini ukurannya syariah. Syariah itu ada parameternya sendiri. Ada cara yang namanya istimbat, itu ada metodologinya, istimbatul ahkam itu. Enggak pernah, orang enggak boleh. Jadi kalau misalnya dulu Kiai Wahab Hasbullah misalnya
memutuskan untuk keluar dari masyumi, itu landasannya pertimbangannya syariat, bukan yang lain. Kalau Kiai Wahab Hasbullah kemudian memutuskan untuk mendukung dekret Presiden 1959 untuk membubarkan konstituante hasil pemilu, ya toh, dekret Presiden Soekarno 1959 membubarkan konstituante hasil pemilu 1955, mendirikan DPR GR dan seterusnya. Keputusan Nahdlatul Ulama pada waktu itu adalah mendukung Soekarno. Dasarnya apa? Syariat, bukan yang lain. Ini bukan soal sekedar kepentingan politik duniawi belaka seperti yang lain. Tidak, ini organisasi ulama kok ya. Ini sama seperti pada zaman kolonial. Ada masalah ketika pemerintah kolonial Hindia Belanda mengangkat penghulu-penghulu untuk mengurus administrasi pernikahan di kalangan umat Islam. Kemudian ada masalah, apakah sah penghulu-penghulu yang diangkat oleh pemerintah Hindia Belanda ini untuk menjadi wali hakim di dalam pernikahan, sementara yang mengangkat pemerintah Hindia Belanda, ratunya kafir, Ratu Wilhelmina itu. Nah, penghulu yang diangkat oleh ratu yang kafir ini sah nggak menjadi wali hakim? Dan Nahdlatul Ulama membuat keputusan sah. Pertimbangannya syariat, itu pakai thariqah istinbatul hukum yang muktabar, bukan sembarangan. Ini Nahdlatul Ulama ya. Jadi kalau orang bilang ada keputusan Nahdlatul Ulama yang nggak ketemu fikihnya itu ya keblinger, nggak ada keputusan. Gimana sih wong ini kiai-kiai semua ini semuanya ahli fikih semua. Ada Kiai Miftahul Ahyar, Kiai Afifuddin Muhajir, Kiai Anwar Iskandar, Kiai Ubaidillah Faqih, Kiai Adib Rafiuddin, Kiai Muhammad Mustafa Aqil Siraj dan lain sebagainya. Semuanya fuqaha, semuanya ulama ahli syariah, ngerti caranya istinbat hukum syariah itu, ngerti. Dan di PBNU ada ahli-ahli dari berbagai bidang yang bisa membantu di dalam tasawur. Orang kalau mau istinbat hukum itu kan harus ngerti surahnya masalah. Mau soal biologi, soal kedokteran dan lain-lain harus ngerti surahnya, karena tasawur itu marhalatun min marahil istinbati ahkam syariah. Jadi tasawurnya harus beres, dan di PBNU cukup ahli-ahli tasawur. Mau ngomong apa? Ngomong ekonomi banyak, ahli ekonomi, ngomong teknologi, kedokteran dan sebagainya banyak. Apalagi cuma politik, gudangnya. Kalau cuma tasawur politik aja ya. Jadi kalau ada keputusan yang menyangkut politik, pasti ini PBNU ini saya bisa jamin tasawurnya valid, dan karena itu keputusannya dalam perspektif syariah juga valid. Nah,
Kemarin dalam pembukaan Kombes di Yogyakarta, di Pondok Pesantren Rafiq Yogyakarta, saya sampaikan bahwa lebih dari sekedar mengembangkan dan mengukuhkan prinsip-prinsip pengambilan keputusan berdasarkan syariat, Nahdlatul Ulama ini didirikan untuk membangun hukumah diniyah, untuk membangun pemerintahan dalam tanda kutip pemerintahan keagamaan. Ini luar biasa loh ini, karena ini ada sekelompok orang yang merupakan orang-orang jajahan ini, orang-orang jajahan yang martabatnya itu warga negara kelas 3, orang pribumi itu. Di bawahnya Asia Timur asing kelas 2 itu, yang kelas 1 itu baru kulit putih Eropa. Asia Timur asing ini keturunan Cina sama Arab ya. Makanya dulu itu wah, orang pribumi memang ketakutan sama orang Arab itu karena kelas 3. Lah ini kok orang-orang pribumi berpikir untuk membangun hukumah diniyah tanpa ada kuah sia-sia. Ini luar biasa ini, tapi ini dibutuhkan ya. Kenapa? Karena kita tahu bahwa tabiahnya fikih itu pasti ada dimungkinkan perbedaan-perbedaan pandangan di antara para ulamanya, dan itu biasa. Kalau hanya soal memberikan bimbingan keagamaan kepada masyarakat, kerjaannya kiai sebelum bikin organisasi ya memang itu, memang memberikan bimbingan keagamaan kepada masyarakat, memberikan fatwa-fatwa kepada masyarakat. Sudah kerjaannya ulama sebelum ada organisasi. Lalu buat apa mendirikan organisasi? Karena ada kesadaran bahwa pada momentum-momentum tertentu pasti dibutuhkan konsolidasi tentang sikap keagamaan yang sama mengenai masalah-masalah tertentu di dalam masyarakat. Itu gunanya organisasi yang menjadi perwujudan dari hukumah diniyah, supaya ada yang memegang wewenang ya sebagai hakim, yang punya wewenang raf'ul khilaf, karena ada kaidah hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Tanpa ada hakim, kiai-kiai ini boleh berpendapat sendiri-sendiri macam-macam. Tapi kalau pada satu momentum dibutuhkan keputusan yang harus diikuti bersama, sikap bersama, harus ada keputusan hakim. Karena hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Dan perbedaan pendapat apapun, kalau sudah ada hukmul hakim, sudah semuanya tunduk kepada hakim. Jangan dikira keputusan-keputusan NU sepanjang sejarah itu tidak pernah mengundang kontroversi dan perbedaan pendapat. Kita tahu jelas bahwa keputusan untuk keluar dari Masyumi itu sangat kontroversial. Banyak yang tidak setuju. Putra-putranya Kiai Hasyim Asy'ari itu semuanya tidak setuju keluar dari Masyumi. Sehingga Kiai Karim, Kiai Hazik, Kiai Kholik semuanya masih tetap di dalam Masyumi. Tetapi Kiai Wahid Hasyim sebagai ketua umum tahu bahwa ini hukmul hakim ini, walaupun tidak setuju ikut, karena hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Mendukung dekret 1959
membubarkan konstituante itu juga kontroversial. Tidak kurang dari Kiai Bisri Sansuri sendiri tidak setuju dengan DPR GR itu karena dianggap gosok. Tapi beliau tahu bahwa ini hukmul hakim. Maka Kiai Bisri pun patuh, tidak melawan karena ini hukmul hakim. Ini saya kira yang harus dipahami oleh kita semua, apalagi oleh pengurus dan kader-kader yang sudah lulus pelatihan-pelatihan kader itu. Karena kita ini yang jadi pengurus dan kader-kader yang lulus itu, kita sudah berani berbaiat. Dan baiat kita itu kita nyatakan bayatu ala sam'i wa ta'ah bil jihadi fi sabilillah li'ala'i kalimatillahi allati hiyal ulya bi qiyadati ulama'i ahli sunnati wal jamaah. Itu baiat kita. Dan siapa perwujudan dari ulama ahli sunnah wal jamaah ini? Hukum adiniyah ini, Jam'iyah Nahdlatul Ulama, itu perwujudannya, bukan yang lain. Bukan tidak masalah lah, pokoknya asal ikut ulama ahli sunnah wal jamaah, ikut Yusuf Qaradawi juga tidak apa-apa. Tidak bisa begitu. Wong baiatnya kepada Jamiah Nahdlatul Ulama gitu. Jadi kalau sekarang orang menggugat sam'an wa ta'atan, ya menggugat gimana, kita baiat sudah. Baiat kita itu ditagih, salahnya sendiri berani baiat. Kita tidak punya pilihan kecuali sampean punya hujah untuk bertanggungjawabkan hak sampean keluar dari baiat itu atau membatalkan baiat itu. Nah, ini penting, dan ini penting dipahami dan dijadikan sikap bagi kita semua, termasuk bagi para ilmuwan, para sarjana yang berkecimpung di dalam bidang-bidang yang termasuk alat lijalbi masalih dunia ini. Urusan syariah itu wewenangnya ada pada ulama syariah, kecuali sampean juga ahli dalam ilmu-ilmu syariah, silakan. Tapi itu pun kalau sudah ada hukmul hakim, ya tidak ada pilihan, karena hukmul hakim yarfa'ul khilaf, tidak boleh khilaf lagi kalau sudah ada hukmul hakim. Ya, begini-begini nih sebetulnya kiai ini paham semua, ngajinya lebih banyak dari saya, lebih paham. Tapi ini saya perlu sebutkan di sini sebagai tambih untuk pengingat pada kita semua. Dan saya menganggap tambih seperti ini ada saat-saat begini ini penting, karena sekarang ini gejalanya masih kuat. Aktivitas NU ini sulit menghilangkan kebiasaan nolong pencit sama nguber lapangan pedot itu. Di mana-mana tuh pikirannya nyolong pencit. Orang nyolong pencit itu biasanya nyundul diam-diam, nyenggitnya itu diam-diam. Kasih yo angel, kadang nyundul ora ceblok-ceblok pencite. Nek kuas lu seneng buntul sarong, mentah-mentah barang sudah ngerti rujak rame-rame ngono ae, nyolong pencit.
Engko nek mburi-mburi konangan lagi beringas-beringis gitu. Ini masih banyak. Ya ada peningkatan sedikit, orang nyolong pencit, nyolong duren, tiadai kardus. Masih sama, apa metodologinya masih sama. Ini kalau nyolong pencit konangan beringas-beringis, kalau nyolong duren konangan ya merongos tenan ya. Nah, ini tidak boleh kita terus-teruskan. Ya, kita harus bisa menanam pohon yang kualitasnya bagus, pohon yang memang syajaratun thayyibah. Jangan yang seperti syajaratun khabithah. Kamu berlayangan pedot, seneng berlayangan pedot itu, rame-rame geruduk-geruduk sambil sorak-sorak. Padahal kasihnya yo angel, mesti was nguber nyabrang Tegalan, dadak temangsang kabel listrik gak kena dijupuk. Kadang-kadang kasil berebutan modal madil ora iso dibrnone layangane ora ono gunane. Ini tidak bisa begitu lagi. Dan kita kenapa kok dulu kita begitu? Ini semuanya kan tradisi yang lahir dari keterbatasan. Terbatas akhirnya artinya ya jadi melarat lah ya, melarat itu. Makanya saya suka ngeledek teman-teman ini kalau pikirannya tidak strategis, saya bilang pikiran kerelawasan. Ya, karena terlalu lama kere jadi susah berpikir strategis gitu. Nah, ini tidak bisa kita terus-teruskan. Tantangannya besar sekali tantangannya ya. Dan kita harus berpikir betul-betul berpikir strategis dan efisien ya. Pikirkan bagaimana caranya supaya tambahnya mahasiswa itu tidak memperberat beban saja ya, tapi sungguh-sungguh bisa menjadi energi untuk mengembangkan kapasitas ya. Nah, dan harus juga betul-betul ada kontrol standar, jangan sekedar banyak-banyakan mahasiswa tapi standar kualitasnya tidak terjamin. Dan walhasil tantangannya berat sekali. Nah, ini memang butuh kreativitas luar biasa. Tapi NU ini saya bilang sejak awal NU ini barokah. NU itu saya bilang kalau butuh itu pasti gampang, kalau sulit berarti tidak butuh. Itu NU ya. Jadi ya tidak usah berkecil hati, kalau memang dibutuhkan itu pasti gampang. Kalau sulit ya sudah usah dipikir karena tidak butuh. Tidak usah dipikir. Cari hal-hal yang memang kita butuh saja. Jadi kalau memang butuh pasti ada. Kalau tidak ada berarti tidak butuh. Ya. Nah, mudah-mudahan dengan kerja keras dan riyadhahnya para sholihin, dukungan dari para muhsinin, saya sangat berbesar hati dan optimis bahwa ini akan punya masa depan yang sangat baik nanti insya Allah. Pokoknya ya mari kita barokai dengan umul kitab saja. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
عبدك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم الله الموفق إلى عقب الطريق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.